Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Miss, kemarin aku lihat postingannya Miss Juni Mm-mm. masalah anak yang diculik di Dubai itu, Miss. Mm-mm. Mbak jangan sambil bekerja kalau telepon saya, Mbak. Sakit di telinga. Bentar, Miss. Dengar, Miss. Jangan sambil kerja ya. Kenapa sayang? Oke. Kemarin saya lihat postingannya Miss Juni masalah yang anak diculik ya di Dubai, dijual di pelabuhan. Mm-mm. Itu sama seperti pengalaman saya tahun kemarin. Saya sudah telepon Miss Juni, Oke. jadi adminnya saya sudah mengadu. Terus saya juga pernah mengadu ke Menteri Ketenagakerjaan juga. Terus? Pas saya dipukuli itu, Miss, saya dipukulin, uang saya diambil semua, HP diambil. Iya sayang. Saya dipukulin sampai muka saya bengkak-bengkak semua, badan saya, Miss. Terus saya di foto bukil dan saya dijual. Sama? Tapi alhamdulillah sama orang Bangladesh. Pas itu masalahnya saya datang sama orang Bangladesh. Mbak, kamu jangan pakai handfree karena handfreemu sakit di telinga. Jangan pakai handfree dulu. Halo. Terus? Awalnya saya datang ke Dubai, saya mau nemuin suami saya saat menikah sama orang Pakistan di Cina. Pas itu dia lagi kerja di Dubai. Saya sudah finish kontrak dari Hong Kong. Saya mau liburan ke sana. Datanglah saya ke sana pakai visa turis. Semuanya dia yang mengatur. Nah, pas itu saya kan lagi di hotel. Terus saya bilang sama dia kan lagi kerja nih. Saya bilang saya mau cari kontrak anak sama-sama anak Indonesia. Dia bilang, oh monggo silakan. Carilah misalnya di Facebook itu. Terus ketemu sama perempuan yang di situ nawarkan kontrakan segini nanti bisa dijemput. Saya tidak berpikiran apa-apa, tidak memiliki firasat apa-apa, dijemputlah saya. Ternyata pas sampai di kontrak itu saya dipukulin, Miss. Saya dipukulin, HP, uang semuanya diambil, Miss. Dipukuli sampai bengkak-bengkak mata saya semua. Saya dipukul, saya disekap selama 1 minggu. Di situ saya disekap selama 1 minggu. Saya sabar. Terus memang jalannya begini. Akhirnya ada satu orang yang mau beli saya. Saya bilang sama dia, saya tidak kenal kamu, saya tidak pernah jahat sama kamu. Kenapa kamu mau jual saya? Saya bilang gitu. Akhirnya saya dikembalikan lagi sama yang awal mencuri itu. Dia marah-marah nih sama saya makin dipukuli karena saya nggak mau dijual gitu. Terus akhirnya datanglah pembeli kedua. Terus ada salah satu komplotannya mereka bilang sama saya, tak bilangin ya, kamu nurut, kamu dijual. Nanti setelah di sana kamu bisa kabur. Kamu jangan di sini. Kalau di sini terus kamu nanti makin dipukul. Salah satu orang Bangladesh bilang sama saya, sudah kamu sekarang manuto, pergi ya, dijual di sana nanti kamu bisa pinjam telepon orang yang tidur sama kamu. Kamu bisa telepon katanya gitu, Miss. Akhirnya saya manut, Miss. Dijual saya di Abu Dhabi. Saya masih ingat di Mustafa itu di Abu Dhabi. Habis saya dijual di Abu Dhabi, kebetulan yang punya center itu, Miss, yang punya center itu tahu saya luka-luka. Terus saya bilang sama dia, saya nangis, saya sudah disekap hampir 2 minggu. Saya nggak pernah telepon anak saya nggak pernah telepon ibu saya mohon kasihkan HP saya bilang gitu. Saya punya anak, saya punya ibu, saya bilang gitu, Mas. Terus 3 hari itu terus dia ngasih HP saya, tapi HP-nya itu sudah di-reset semuanya, tidak ada apa-apa dan tidak bisa buka apa-apa, cuma ada WhatsApp dan nomor anak saya saja. Semuanya sudah di-reset. Kita nggak bisa buka YouTube, kita nggak bisa buka Facebook, semuanya nggak bisa dibuka. Habis itu saya telepon anak saya di Indonesia, saya minta disambungkan sama
suami saya yang ada di Pakistan, dia datang nolong saya dibawa kabur. Tapi di dalam situ Miss, itu banyak anak yang diculik dan tidak ada yang nolong Miss. Terus sebelum suami saya mau nolong saya, dia lapor ke polisi Miss. Dia lapor ke polisi bahwa saya kehilangan ini atas nama ini dan ini. Polisi nggak respon Miss, katanya kamu ke CID loh. Dia ke CID juga kamu ke polisi loh, kayak dibolak-balik kan, malah dia yang ditahan selama 9 jam. Gak bisa ngeluarin saya. Habis saya sudah akhirnya dia nggak sabar Miss. Bujuku nggak sabar, terus dia nggak sabar, dia akhirnya masuklah itu ke tempat pelatihan, masuk minta dilayani saya. Habis itu saya langsung ditarik keluar, semua orang di situ dipukuli sama dia, langsung saya ditarik dibawa keluar. Sudah sampai saya keluar, saya telepon KJRI Miss. Saya masih ingat, saya benci sekali sama KJRI Dubai, biar KJRI Dubai biar dengar. Benci saya Miss, benar-benar benci sama KJRI situ. Saya telepon Miss sama KJRI, halo Pak, saya mau lapor atas nama saya sendiri, ini nama saya, ini nama paspor saya. Saya datang ke sini bisa tulis Pak, saya diculik dan di dalam sana masih banyak perempuan Pak yang diculik. Jadi bilang saya tidak bisa berbuat apa-apa. Laporan seperti Anda ini saya sudah banyak mendengarkannya, bahkan lebih dari 100 kali lah. Terus saya gimana kok tidak ngelakuin apa-apa? Gitu ini. Kenapa kamu sampai sebenci itu? Saya bilang saya lapor atas nama saya sendiri Pak, saya diculik Pak, dipukul, saya tahu tempatnya di mana. Saya sudah bilang saya tahu tempatnya mereka diculik di mana. Saya tahu mereka dijual di mana. Saya masih ingat Pak alamatnya Pak. Tolong Pak, di sana masih banyak anak Pak yang pengen keluar. Tidak ada respon Miss. Dari KJRI loh. Nggak direspon saya, cuma dia bilang laporan seperti Anda ini sudah banyak kan, sudah saya ingatkan. Rezekinya orang nggak tahu loh, musibah orang nggak tahu walaupun sudah diingatkan loh Pak. Nggak direspon Miss, katanya sudah sering laporan seperti ini. Jadi kalau sudah sering laporan seperti ini tidak ditindaklanjutin, malah kalian yang dikatakan seperti itu. Oke, posisimu sekarang ada di mana? Saya sudah di Hongkong lagi. Berani nggak kamu bersaksi dengan apa yang kamu katakan tadi supaya bisa menyelamatkan teman-temanmu? Saya berani karena saya sendiri yang alami itu, saya yang diculik, saya yang dipukuli. Saya berani Miss, benar banyak soal itu. Kamu ada buktinya nggak KBRI ngomong kayak gitu? Nggak ada, karena nggak ada Miss, nggak punya bukti apa-apa. Oke. Buktinya saya sendiri yang menelpon, saya pernah menelpon. Kalau bukti luka itu kayaknya di HP lama kan, HP-nya sudah rusak Miss, sudah mati atau itu enggak, mungkin masih ada atau enggak itu. Oke, jadi kamu berani menjadi saksi saat saya melaporkan, bukan saya yang lapor, maksudnya kan kamu ingin menolong teman-temanmu yang ada di sana yang masih hari ini masih disekap, masih dijadikan wanita murahan, dan kalian tidak mendapatkan uang, bahkan kalian disakitin. Kamu berani bersaksi, sayang? Saya berani karena memang kenyataannya itu Miss. Oke, siap. Di Mustafa itu ya, di Mustafa itu banyak tempat kayak apa ya, kayak building gitu ya Miss, kayak apartemen itu di lantai berapa, mereka tuh ada building di lantai 1 atau di lantai itu semuanya peraturan semua. Namanya di Abu Dhabi Mustafa itu banyak sekali Miss. Terus yang menculik itu tempatnya ada di daerah. Saya masih ingat itu di daerah. Kayak perumahan kecil itu di lantai berapa gitu, pokoknya di daerah. Muka orangnya aja saya masih ingat itu Miss. Oke. Yang penting kamu mau bersaksi ya. Itu yang promosi. Sekarang kalau Miss masuk di grup di grup Dubai itu loh Miss, yang nawarin oh ada pekerjaan yang sudah nggak kerasan sama di majikan, bisa saya jemput. Itu germo semua Miss di situ, germo itu di situ semuanya. Mereka itu nanti ya Miss, di grup itu namanya ada grup Dubai itu, mereka menawarkan siapa yang sudah tidak
betah tinggal di Madang, nanti bisa saya jemput, gaji 1.800. Itu bohong, mereka akan diambil, diculik, dijual. Yakin? Yakin. Pertama dulu pas suami saya lagi nyari, nanti tak screenshot di Facebookku yang lama itu, yang pas suamiku lagi nyari aku, nanti coba tak lihat lagi. Itu ada, sampai ada orang, saya tahu itu istrimu di mana, tapi kamu kasih uang saya 200. Nanti saya temukan. Bohong semuanya. Dia, suamiku sudah ngasih uang 200 sama perempuan itu, tapi bohong, mereka hidup itu apa sih semuanya, Miss? Oh, jadi ada grup yang mengatakan jika kamu tidak perasan di rumah majikan, kamu bisa cari saya dan saya akan bantu, tapi ternyata kamu dijadikan, maaf dalam tanda kutip, onte-onte. Iya, diculik. Jahat banget, dan itu orang Indonesia. Indonesia semua. Cih. Indonesia semua, Mas. Indonesia semua. Orang Indonesia mengatakan jadi pahlawannya TKW, ternyata dia menjual. Menculik. Saya juga pertamanya, iya begitu, Mem. Lek tenan iki. Kalau masuk di Facebook ya, di Facebook itu grup apa itu namanya, grup Dubai pekerja apa itu dirham, itu banyak itu di situ, pokoknya yang menawarkan yang sudah tidak betah tinggal di Madang, nanti saya jemput dengan gaji segini itu. Amit Orang Bangladesh. ya bang baik. Itu nanti orang Bangladesh yang jemput, habis itu disekat, dipukulin banyak, Mem. Nanti tak buka soalnya. Wow. Sekarang itu banyak sekali ternyata orang-orang yang ngaku pahlawan tiba gembronge apa sih namanya? Germo. Jadi banyak sekali orang-orang mantan germo ngomong tobat telek. Benar nggak, Mbak? Nggak mungkin ya? Karena sudah menikmati uang banyak ya? Iya, nah soalnya dia jual itu ya mahal. Tapi dengan panik bangganya banyak orang yang mengatakan dia itu mantannya germo, sekarang tobat telek. Penggayaane wis mangan duit haram, ngomong tobat iki lho, enek sing curhat kaya ngene kok tega ngedol wong wedok. Wong tuamu iki kudu wedok ta? Iya, Mbak, di situ. Jamput iki wong iki. Perempuannya itu jemput saya tuh baik, Mem, dia pakai cadar gitu, terus Mbak, di sana nanti ada berapa orang ya? Ada 3 orang, Mbak. Oh iya, pas itu saya masuk, Mem. Iya, dia pakai jilbab untuk menutupi dirinya sendiri mungkin, sayang, agar gak kelihatan kamu mungkin. Pakai cadar, Mem. Tapi kan saya sudah terbiasa di Hongkong sih, ya apa ya udah ada orang seperti itu yang jahat masuk ke sana. Tak pikir dia bisa orang baik. Pas masuk di kamar itu, loh Mbak, kok sepi ya, kok nggak ada orang ya Mbak? Oh mereka kerja semua Mbak. Oh iya, masuklah 2 laki-laki itu, Mem. Terus saya tanya, loh Mbak, ini laki-laki ngapain dia kok masuk ke sini? Oh enggak Mbak, dia lagi meriksa air. Masuklah mereka tuh 2 laki-laki ke kamar mandi. Ya habis saya tuh santai. Habis laki-laki itu keluar dari kamar mandi, saya tuh langsung ditekuk, Mem. Saya dipukulin, HP diambil. Saya teriak, loh semakin teriak semakin diantemi. Muka saya tuh sampai bengep semua. Badan saya itu saya dipukuli sama tongkat tuh sampai tongkatnya patah, Mem. Bengkak semua itu, biru semua badan gitu, Mem. Sebentar, saya itu pernah ada kenalan ya, 3-4 orang. Mereka cerita sama saya, ketemu sama saya, dia bilang, oh saya pernah menjadi germo dulu di luar negeri, tapi sekarang saya tobat, saya berubah menolong orang. Saya juga bisa curiga nih Mbak, mungkin dia di grup-grup itu juga seperti itu ya, nyuruh orang kabur atau nyuruh orang apa, ternyata dia juga tetap jadi gembong gitu. Gembong itu germo semua, yang nyuruh mereka kabur, yang mau saya jemput itu udah ada orang baik, itu germo semuanya, Mem. Germo di situ semuanya. Soalnya banyak orang nih, dia ngaku, saya dulu itu penjahat, saya itu bajingan, saya itu dulu germo, tapi sekarang saya tobat. Kok jadi takut ya saya sama orang-orang ini ya? Germo, nanti mungkin nggak tahu kapan saya libur, saya benerin HP saya yang lama, saya buka. Masya Allah. Foto saya, terus germonya itu nanti tak foto sama Mem. Terus anak perempuan yang disiksa itu ada semuanya di HP saya, nanti tak kirim sama Mem. Siap. Kebetulan HP-nya lagi rusak, Mem. Nggak apa-apa. Kok ngeri banget ya, dia memakai bendera Indonesia, mengaku pahlawan. Jika kamu ada masalah dengan bosmu, cari saya, ternyata dijual. Dalam bahasa di Facebook, di TikTok sangat halus sekali. Ternyata germo.
Tobat. Semua semuanya nggak ada. Germo tobat. Itu nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada germo tobat ya? Nggak ada itu germo semua.